waktu saya masih belum menikah dulu, mungkin saya bisa setuju nih menikah berjuta rasanya. Oke. Tapi setelah saya menikah, ternyata menikah itu bukan berjuta rasanya, Tapi bersatu rasanya. Puji Tuhan, saya dikelilingi oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan. Saya merasa ini memang Tuhan tempatkan orang-orang ini di kehidupan saya untuk kami gitu. oke. Kalau di saat pacaran kamu bisa mengupayakan bagaimana supaya pasangan kamu bahagia, terlebih lagi di saat kamu sudah menikah. Harus berupaya setiap hari bagaimana cara pasangan kita ini bisa bahagia. Hai, Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dan di acara perdana O2O atau One to One. Ini adalah satu bentuk pelayanan baru yang berhasil diciptakan dari tim kreatif FGF Pekanbaru sebagai bentuk untuk kita melakukan pemuritan atau One to One. Nah, hari ini saya Jeffrey Kristiandi tidak sendirian, saya ada bersama-sama dengan seorang sahabat, Koko gitu ya, buat saya, Koko yang udah ketemu gede, namanya Ko Paulus. Nah, Ko Paulus, silahkan perkenalkan diri dulu sedikit, mungkin kerja di mana, udah menikah belum, dan lain sebagainya. Silahkan Ko. Ya, sebelumnya saya ucapkan kepada tim dari FGF Pekanbaru dan tentu saja kepada Jeffrey. Ya, tadi Jeffrey sudah perkenalkan nama saya. Di sini saya ingin memperkenalkan lebih dalam lagi nih. Ya, nama saya Paulus Yosua Marteo. Saat ini status saya sudah menikah tentu saja, dan saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Pekanbaru. Tapi sebelumnya saya dari Kota Padang, dan saya dimutasi ke sini. Oke, dari namanya aja dah berat banget gitu ya. Paulus Yosua Mateo. Ya, Mateo. Itu nggak sekalian dimasukin kisah para rasul, Yohanes sampai Wahyu. Nanti susah orang yang bikin kakak. Kasihan ya. Kasihan. Ya. Padahal sebenarnya cita-citanya pengen punya nama baptis tuh kisah para rasul gitu ya. Kisah para rasul Jeffrey Kristiandi gitu kan keren sekali. Oke, kok thank you ya udah hadir di sini dalam acara podcast kita One to One atau O2O. Nah, kok hari ini tema besarnya adalah menikah berjuta rasanya. Cie, kayak itu ya iklan permen gitu ya, berjuta rasanya. Iya. Manis, asem, asin, rame rasanya. Oke. Nah, dari judulnya dulu, menikah berjuta rasanya gitu ya. Dari judulnya dulu, apa yang mungkin ada di dalam benak Ko Paulus tentang pernikahan? Kalau waktu saya masih belum menikah dulu, mungkin saya bisa setuju nih menikah berjuta rasanya. Oke. Tapi setelah saya menikah, ternyata menikah itu bukan berjuta rasanya, Tapi bersatu rasanya. keren banget. Karena kamu bukan lagi dua, melainkan satu, kata firman Tuhan. Rasanya pun Ya harus bersatu. harus bersatu gitu ya. Harus bersatu. Oke. Ya. Jadi dulu sebelum menikah berjuta rasanya, setelah menikah bersatu rasanya. Wow, keren banget. Nah, tentu yang namanya pernikahan tadi itu memiliki dinamika, Ya. naik turun, ya kan. Yang namanya perasaan itu kan nggak selalu happy terus gitu ya, bahagia terus, pasti ada naik dan turunnya. Nah, ketika pacaran dan setelah akhirnya menikah, masih sama seperti itu atau gimana? Ada perubahan tertentu gitu? Kalau perubahan mungkin ya ada pastinya. Yang kalau dulu waktu zaman masih pacaran mungkin bangunkannya via telepon, via SMS. Yang bangunin telepon atau di telepon? Di telepon, Oh, di telepon telepon. sama pacar pada waktu itu. Oke. Sekarang karena sudah menikah, bangunnya dekat, tinggal Woi bangun. Nggak pakai disiram. nggak pakai disiram, belum. Belum. Oke. Nah, kok kita tentu kan ya dalam masuk ke dalam pernikahan itu kan butuh persiapan. Ya pastinya. Ya kan, wong kita mau ini aja, mau pidato itu kan tentu ada persiapan. Ya.
mau mempersiapkan ini semua, podcast hari ini ada persiapan. Apalagi yang namanya pernikahan, pasti ada persiapan. Nah, dulu persiapannya itu kira-kira gimana? Apa saja yang disiapkan untuk masuk ke dalam pernikahan? Persiapan saya justru saya merasa seperti saya nggak melakukan apa-apa malah. Kok bisa? Ya, mungkin secara fisik pasti kita ada lakukan sesuatu gitu. Ya. Tapi kalau saya pikirkan kembali, apa yang saya lakukan itu, maksud saya kalau hanya melihat dari apa yang saya lakukan, Ya. itu tidak akan terjadi sampai hari ini gitu. Saya tidak akan bisa menikah hanya menggunakan apa yang saya lakukan. Oke. Karena Menarik nih. ya, karena pada saat saya pertama kali mengatakan kepada calon waktu itu masih pacaran, kita ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih lagi, ke jenjang pernikahan. Terus terang pada saat itu dari segi ekonomi agak standar banget. Oke. Bukan berarti nggak ada uang, tabungan ada, tapi maksudnya nggak yang wow gitu. Nggak yang seperti orang-orang kita lihat di TV-TV mau menikah, acaranya luar biasa di gedung mewah. Kayak yang diliput di TV-TV. Kayak yang itu diliput ya? di TV-TV itu, Oke. ya, sampai menikahnya di endorse oleh produk-produk tertentu. Oh, oke. Kok nggak ada yang endorse kok? Saya ada yang endorse. Oh, ada yang Tuhan endorse. sendiri yang endorse pernikahan Oh, saya. yes, keren banget. Ya, ya, Karena oke. puji Tuhan saya dikelilingi oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan. Saya merasa ini memang Tuhan tempatkan orang-orang ini di kehidupan saya untuk kami gitu. Oke. Mulai dari persiapan, mulai dari pre-wed, mulai dari memilih hari, memilih tempat, Oke. dan semuanya itu memang seolah-olah Tuhan set untuk kami. Oke. Ceritanya kayak Tuhan set untuk kami gitu. membara banget Ya. Jadi ya, Ya. kalau dibilang persiapan, ya pasti saya ada melakukan sesuatu, tapi itu tidak membuat itu tidak akan membuat semua ini bisa berjalan tanpa karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Oke, berarti dari Ko Paulus sendiri mengatakan bahwa semua ini anugerah Tuhan Yes. dari awal persiapan, hari H sampai detik ini. Yes. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dalam kehidupan Ko Paulus gitu Ya. kan. Nah, ngomongin masalah persiapan acara nih, Ya. gitu kan. Setiap orang pasti berbeda-beda sesuai dengan mungkin tradisinya masing-masing, ya mungkin sesuai dengan filosofinya, budgetnya dan lain sebagainya. Tapi kan ada satu hal nih yang sebenarnya harus sekali dipersiapkan oleh semua orang yang masuk ke dalam pernikahan, yaitu konseling pranikah, gitu Ya. kan, konseling. Nah, Koko ikut konseling waktu itu? Ya, pasti. Berapa lama kurang lebih waktu itu ya? Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Minimum 6 bulan kalau nggak salah seperti Ya, itu. Nah, ya. di dalam 6 bulan konseling pernikahan, pranikah itu tadi, apa yang Koko dapat? Materi-materi apa, hal-hal apa yang mungkin memberkati dan menjadi modal untuk memasuki pernikahan itu sendiri? Kalau apa yang saya dapatkan sebenarnya banyak sih ya, banyak. Mungkin saya bisa bagikan sedikit di sini. Ya, selama kami ikut konseling itu, ternyata di situ dituntut keterbukaan. Ya, benar. Ya, keterbukaan ini tidak sama dengan kejujuran. Serupa tapi tidak sama. Oke, mungkin bisa didalemin dikit. Ya. Keterbukaan sama kejujuran. Apa yang membedakan menurut Ko Paulus? Kejujuran itu di saat ada yang nanya, kita jawab dengan jujur. Ya, oke. Keterbukaan nggak perlu orang nanya, Kita udah membuka. kita udah membukanya. Love it. Ya, Love jadi it, ya. itu keterbukaan sehingga kami, saya dan calon waktu itu bisa saling mengerti lebih dalam lagi tentang karakter kami. Dan yang paling penting untuk orang yang akan masuk ke pernikahan, saya punya sedikit pesan sih. Ya, kita harus ngerti dulu nih apa yang si pasangan kita ini nggak suka. Oke. Itu jelas. Mungkin Ya. selama pacaran pasti kelihatan gitu ya. Nah. Apa yang disuka, apa yang nggak disuka. Ya, tetapi bedanya Oke. selama orang pacaran itu pasti berupaya sebaik mungkin
Semua indah. Semua indah. Oke, ya. Setelah menikah, terima aku apa adanya. Oke. Mungkin kedengarannya itu hal yang benar, terima aku apa adanya. Tapi kalau menurut saya, kalau di saat pacaran kamu bisa mengupayakan bagaimana supaya pasangan kamu bahagia, terlebih lagi di saat kamu sudah menikah. Harus berupaya setiap hari bagaimana cara pasangan kita ini bisa bahagia. Seperti itu. Pasti seneng banget ya jadi istrinya Ko Paulus. Bahagia terus. Ya, tapi istri pun melakukan hal yang sama ke saya. Oke, jadi bahagia nggak? Bahagia. Ayo lo ditonton lo. Ya, pasti ya. Karena pernikahan itu adalah dua orang yang totally different. Ya. Dua orang yang sangat berbeda, baik dari segi culture, Ya. pemahaman, pemikiran dan lain sebagainya, dan akhirnya bersatu. Dan begitu. Tentu banyak sekali konflik yang akan muncul di dalamnya. Nah, konseling itu seperti yang tadi Koko bilang adalah proses di mana kita membuka diri, benar-benar membuka diri tanpa ditanya, tanpa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat kejujuran. Tetapi kita sudah dari sononya menyatakan siapa diri kita, dan akhirnya menjadi satu pasangan yang satu rasanya tadi. Satu rasanya. Nah, saya juga boleh ya sharing sedikit gitu. Saya waktu itu di konseling juga kurang lebih 6 bulan, dan puji Tuhan konselor yang mengkonseling kami adalah memang menekuni dunia konseling sampai hari ini, Om Agus sama Tante Yudi gitu. Dan memang beliau memberikan berbagai macam paradigma baru, khususnya mengenai pernikahan yang akhirnya memberkati kami. Nah, kelihatannya ketika pacaran kok, semua itu indah, semua itu baik-baik saja, ngebet gitu kan ya, pengen cepet nikah gitu. Tetapi akhirnya ketika kami masuk dalam konseling, kami menyadari satu hal bahwa, oh ternyata masih banyak ya hal yang harus saya perbaiki ketika saya nanti menjadi seorang suami. Nah, pasangan saya juga Nana, dia juga berpikir hal yang sama, oh ternyata aku juga harus berubah untuk akhirnya aku bisa mensupport, mendukung. Nah, ada satu kata, satu pengajaran yang saya ingat betul adalah pernikahan itu ada untuk akhirnya kita sebagai suami istri gitu ya, menjadi gambaran Kristus, saling melengkapi ya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan menjadi gambaran Kristus buat kehidupan banyak orang. Nah, kalau semua pernikahan bisa melakukan hal yang demikian, wow, terpuji nama Tuhan gitu kan, akan sangat menjadi berkat buat kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu berarti konseling pranikah menurut Koko sendiri itu penting atau tidak buat semua pasangan? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Ya itu tadi saya mendapatkan banyak pembelajaran yang baru, pemahaman yang baru yang nggak akan saya dapatkan di luar sana. Sebelum saya ikut konseling, saya tidak pernah mendengar istilah bahasa kasih. Oke. Ternyata bahasa kasih setiap orang tuh beda-beda. Apa aja kok? Masih inget nggak? Ya, ada orang yang senang dengan quality time. Benar. Ada orang yang senang dipuji. Benar. Ada orang yang senang dilayani. Ada orang senang dengan sentuhan. Benar. Oke. Nah, ya repotnya kalau nggak cocok, kalau kita nggak tahu bahasa kasih pasangan kita bawa hadiah ujuk-ujuk, kasih dia, beb, sayang, ini hadiah untuk kamu. Terus dia lihat, oh, sakit hati nggak? Pernah dikituin? Sebelum sih. Belum pernah ya? Karena udah mengenal bahasa. Karena sudah mengenal bahasa kasih itu. Jadi kita harus ngerti dulu, pasangan kita ini bahasa kasihnya kayak mana nih? Dan pasangan kita pasti seperti itu juga sebaliknya ke kita. Seperti itu. Ya, kayak saya bilang tadi, berupaya bagaimana cara membahagiakan pasangan setiap hari. Oke. Ya. Saya juga punya quotes gitu dalam hidup saya. Saya selalu ngomong sama pasangan-pasangan muda, teman-teman yang punya pacar mau masuk ke dalam pernikahan. Kalau nggak salah juga sempat ya kita ngobrol, saya ngomong kayak gini. Pernikahan itu adalah surga seumur hidupmu nantinya, atau bahkan neraka seumur hidupmu nantinya. Jadi ketika memasuk dalam satu pernikahan, pikirkan dulu baik-baik, renungkan dulu baik-baik, dan belajar dulu banyak-banyak apa pernikahan itu gitu kan. Nah, konseling pranikah
itu membantu kita ya, seperti tadi yang Ko Paulus bilang, sangat membantu kita untuk masuk ke dalam pernikahan. Nah mungkin satu gitu, kalau tadi saya kan pernikahan itu membentuk gambaran Kristus gitu kan. Kalau Koko, satu hal apa yang Koko benar-benar terngiang-ngiang dari pembelajaran konseling pranikah yang pernah Koko alami? Ya, kayak yang saya bilang tadi, firman Tuhan mengatakan kamu bukan lagi dua melainkan satu. Ya. Berarti suami dan istri itu harus satu. Satu dalam hal apa? Satu dalam hal perencanaan. Kalau mungkin dulu sebelum menikah kita bisa aja nih merencanakan pengen melakukan suatu hal, suatu proyek, suatu apa gitu kan. Ya kita sendiri aja. Setelah menikah kita harus libatkan pasangan kita. Hal keuangan, harus keterbukaan pada pasangan. Ya satu visi. Terkadang saya melihat orang-orang di luar sana pemicu konflik itu sedikit aja sih. Hal yang sepele sebenarnya, tapi bisa meledak karena nggak satu visi. Nggak satu visi ini dalam artian si suami melihat ini hal yang baik dan hal itu tidak dilihat oleh si istri. Dia nggak cocok. Mulailah terjadi sebuah konflik. Iya, berarti keterbukaan itu tidak hanya ketika masa konseling aja, tetapi ketika masuk ke dalam pernikahan, keterbukaan itu harus selalu ada. Selalu ada. Itu yang Koko dapat selama konseling. Wow, keren. Itu adalah satu nilai yang ya mungkin kita pasangan muda ya Ko ya. Kita mungkin pasangan muda masih panas-panasnya gitu. Tetapi ini juga mengingatkan untuk mungkin pasangan-pasangan lain yang mungkin udah 10, 20, 30 tahun menjalin pernikahan, yuk tetap untuk senantiasa terbuka gitu dan membahagiakan satu sama lain. Serta tadi ada satu poin juga, mengerti bahasa kasih, ya kan? Asik, keren. Nah kok sebelum nikah sama sesudah nikah pasti beda dong. Beda dong. Satu hal yang saya tahu betul dalam diri saya, perbedaan yang paling mencolok adalah postur tubuh. Koko sama nggak? Iya. Atau udah dari dulu kayak gini? Sangat berbeda dari postur tubuh. Iya, kalau kata orang sih karena bahagia, karena bahagia makanya kita mengembang gitu kan ya. Nah, anyway, ada nggak perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan Koko sebelum menikah dan akhirnya telah menikah? Apa yang membedakan? Kira-kira kecuali yang tadi ya, maksudnya ada yang bangunin gitu-gitu ya, nggak bukan itu, maksudnya secara psikologi atau secara spiritual, hal apa yang membuat Koko merasa ada perbedaan sebelum dan sesudah menikah? Ya, kalau tadi udah disinggung sedikit secara spiritual ya, puji Tuhan, saya Tuhan berikan pasangan yang dari waktu masih pacaran itu, pasangan saya ini sudah ngajak saya ke gereja. Saya dari kecil tuh basicnya Katolik. Jadi KTP saya itu sudah Katolik, dari saya sudah bikin KTP itu sudah Katolik gitu. Okay. Tapi ya ke gerejanya kalau saya ingat. Kalau saya pengen. Kalau ingat hari Minggu. Kalau ingat ada gereja. Kalau saya pengen atau banyak alasan lain lah. Nah, puji Tuhan pasangan saya sudah mulai mengajak dari waktu pacaran itu sudah mengajak gitu. Awal-awal saya nggak yang terlalu mau sih, nggak terlalu mau, males-malesan. Tapi karena dia gigih mungkin ya, awal-awalnya pergi gereja, mungkin motivasinya biar nggak dicerewetin, akhirnya pergi dan semakin kesini ya setelah menikah itu saya merasakan ya ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan, berkat bukan secara materi, tapi saya semakin bertumbuh bersama pasangan saya, istri saya, semakin mengerti belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Ya berarti secara kata lain gitu ya, kalau Koko ingin mengatakan bahwa setelah menikah kehidupan rohani saya semakin dekat dengan Tuhan, ya, gitu. Betul. Berdua lebih baik daripada seorang diri, gitu kan. Cari Tuhan juga ada yang nyemangatin. Ya. Oke.
Itu secara rohani tadi. Sekarang kalau secara ini kok pola pikir, kedewasaan gitu ya. Secara pola pikir, secara kedewasaan, ada nggak yang berubah dalam pernikahan gitu? Maksudnya dalam sebelum menikah, apakah mungkin ya cuek, bebek gitu ya? Tapi setelah menikah semakin banyak yang dipikirin, jadi beban, atau malah jadi sukacita tersendiri. Nah, kira-kira gimana? Kalau dibilang jadi beban, ya kalau kita bicara tentang tanggung jawab kita sebagai suami, kan harus mencari nafkah untuk keluarga. Kalau dipikiran, wah ini beban, ya bisa jadi beban. Tapi ya kita balik lagi ke firman Tuhan. Karena itulah kewajiban kita. Kita harus mengasihi istri. Bagaimana cara mengasihi istri? Tentu harus memenuhi, mencukupkan kebutuhan di rumah tangga. Begitu juga dengan istri. Kewajibannya apa? Harus tunduk pada suami. Nggak pakai syarat dan ketentuan berlaku. Harus tunduk pada suami kalau dikasih duit belanja. Nggak pakai kayak gitu. Iya, oke. Ya. Dan saya gini ya, maksudnya kayak saya bilang tadi, berusaha membahagiakan pasangan. Saya cerita sedikit, saya termasuk orang yang hobi sepak bola. Nggak yang gila bola banget sih, tapi saya hobi. Dia terkadang saya pengen gitu nonton bola kalau hari malam minggu kan, subuh-subuh tuh ada tuh pertandingan bola yang seru-seru gitu. Saya bilang ke istri, saya pengen nonton bola. Meskipun saya tahu istri saya itu nggak yang hobi bola banget, maksud biasa aja sama bola. Tapi karena dia mengerti inilah yang buat saya bahagia, inilah yang saya menyenangkan hati saya, dia ingin terlibat. Dia ingin ikut nonton. Atau mungkin di saat saya nonton disiapkan minuman, cemilan. Meskipun ujung-ujungnya dia tidur juga di samping saya. Tapi saya sangat menghargai itu. Usahanya untuk ikut terlibat dalam menyenangkan saya. Oke. Ya, jadi very interesting ya. Maksudnya dalam artian cara kita menyampaikan rasa sayang kita ke pasangan itu kan itu berbeda-beda, dan akhirnya secara tadi saya nanya ke Koko secara kedewasaan dan lain sebagainya, dalam pernikahan itu memang sebenarnya bukan menuntut kedewasaan gitu ya, tetapi membentuk kedewasaan. Itu kayaknya yang pengen saya tangkep gitu ya, saya tangkep dari apa yang Koko bilang. Dan yang sorry saya potong. Nggak apa-apa. Dan yang pasti kita harus tetap menjaga respect. Rasa hormat. Respect ke pasangan kita. Oke. Karena begini, menurut saya, di saat kita pacaran nih, kita mau makan itu pasti kita gimana caranya supaya nggak yang ribut banget, nggak yang kayak gitu. Kita bikin sopan, duduknya sopan. Setelah menikah, makan sendawa. Karena apa? Karena sudah terlalu dekat. Jadi itu hal yang biasa. Sama kayak kita baru kenal, mungkin ngomongnya agak sungkan. Semakin dekat kita, bercandanya semakin aneh-aneh. Nggak sungkan-sungkan lagi. Iya, oke. Nah, itu hal yang baik. Tapi hal yang bahaya juga. Meskipun seperti itu, kita tetap harus menjaga. Ada respect yang harus kita jaga kepada pasangan kita. Itu tetap harus dijaga sih. Iya, benar banget. Kadang orang waktu pacaran jemput ketika pacaran, melihat pacarnya, kita sebagai versi cowok gitu ya, versi cowoknya, lihat pacar kita, pasangan kita, udah cantik, udah dandan gitu, tuh rasanya kayak gitu kan, sesuatu yang berbeda. Udah married, setiap hari dasteran doang. Jadi kayak apa ya, memang dalam pernikahan itu setiap pasangan, nggak cuma istri tentunya, suami juga ya harus ganteng lah ya gitu kan, meskipun mungkin di rumah aja gitu, jangan malas mandi gitu kan. Terus istri-istri juga ya meskipun nggak menor kayak lagi keluar ke mall atau kemanapun, tetap mungkin harus dandan dan berpakaian yang oke gitu ya. Itu salah satu bentuk respect kita, menghargai pasangan kita, dan juga menjaga api asmara itu supaya terus membara. Ya, itu tadi yang saya bilang. Jangan memasukkan kata-kata terima aku apa adanya.
ya adanya gue gini gitu kan ya. Kita harus tetap terus berupaya gimana cara supaya pasangan kita ini bahagia. Falling in love Iya. with us all the time gitu Supaya kan. pasangan kita tuh tengok kita tuh enak gitu, jangan enak gitu. True.